Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok seperti yang Al-Quran oleh Abi Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran oleh Abi Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bedah mayat. Nah, jadi bedah mayat diambil dari kata bahasa Arab yaitu tasrihu jusasil mauta ya. Ya, yang dimana pokoknya itu artinya itu adalah bedah mayat. Nah, jadi bedah mayat itu dimana tim dokter membedah mayat itu atau apa? Ya, membedah mayat dikarenakan kepentingan atau maksud tertentu. Nah, yang pertama itu adalah motivasi untuk membedah mayat. Jadi ya pokoknya motivasi untuk membedah mayat. Yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan janin. Kemudian yang kedua untuk mengeluarkan benda yang ada di dalam perut sang mayat. Kemudian yang ketiga untuk sebagai penegakan hukum dan yang keempat sebagai penelitian. Nah, yang pertama untuk menyelamatkan janin. Nah, jadi gimana sih hukumnya membedah mayat untuk menyelamatkan janin? Nah, itu hukumnya itu dibolehkan. Mengapa? Karena berarti kita adalah menyelamatkan satu nyawa yang akan terkubur. Nah, jadi janin ini apabila janinnya itu 8 bulan, maka dia sudah termasuk menjadi manusia. Nah, sedangkan janinnya ini tidak bisa menyelamatkan diri dari dalam. Oleh karena itu, kita sebagai yang hidup, maka kita harus mengeluarkan janin tersebut. Nah, jadi intinya kita itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Ya pokoknya gitulah, untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian untuk pembedahannya kita serahkan kepada tim dokter untuk membedah sang mayat, kemudian sebelum dikubur. Nah, kemudian gimana sih hukumnya membedah mayat karena untuk mengeluarkan benda? Nah, jadi membedah mayat untuk mengeluarkan benda itu masih menjadi pertanyaan. Nah, jadi benda apa yang ada di dalam perut mayat? Apabila yang berada di dalam perut mayat itu adalah benda milik seseorang, maka harus dikeluarkan. Mengapa? Karena itu akan menjadi tanggungan. Misalnya si A meninggal dunia, tetapi si A ini tidak sengaja menelan cincin si B. Nah, maka si A ini harus dibedah tubuhnya. Mengapa? Karena apabila tidak, cincinnya itu akan masuk ke dalam kuburnya bersama tubuhnya, dan itu akan menjadi tanggungan di dalam kubur dan menjadi pertanyaan bahwa ini bendanya milik siapa. Nah, itu akan menjadi tambahan siksaan. Oleh karena itu, untuk menyelamatkannya kita itu harus membedah mayatnya dan mengeluarkan cincinnya itu dan menyerahkan kepada si B. Nah, kemudian yang ketiga, gimana sih hukumnya penegakan hukum sebagai penegakan hukum. Nah, jadi ini tuh masuk ke dalam kasus pembunuhan misalnya itu. Kasus seseorang akibat mati. Misalnya ada seseorang meninggal, kemudian tidak diketahui dikarenakan apa. Misalnya tidak ada luka gores lah, tidak ada apa-apa. Nah, akhirnya dibedahlah mayat itu untuk mengetahui apakah seseorang itu keracunan apa, maka itu kan dibedah mayatnya agar tahu ini kasus pembunuhan seperti apa. Nah, ini maka dibolehkan karena darurat. Nah, yang terakhir itu adalah untuk penelitian. Nah, jadi misalnya itu kan kita seorang manusia ini harus diwajibkan untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya itu adalah tentang ilmu pengetahuan struktur tubuh. Nah, jadi ilmu pengetahuan struktur tubuh ini fardu kifayah kita untuk mengetahui pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, jadi kita itu harus jadi seorang dokter itu mengadakan penelitian terhadap mayat ya. Penelitian terhadap mayat untuk mengetahui struktur tubuh. Nah, maka ini hukumnya itu dibolehkan. Ya, hukumnya itu dibolehkan. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.